Kemudian aspek keempat, penyucian hati sebagai syarat untuk ilmu. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa penyucian hati adalah syarat utama untuk mencari ilmu. Nah gini Bu, kan ada semacam pergeseran. Cek kasarna budak ayeuna mah Bu, kecenderungan untuk mendapat ilmu itu terlalu akademik gitu. Ilmu terlalu diukur secara angka statistik. Kita menyebutnya mengukur kemampuan skill dan kecerdasan otak. Padahal dalam konteks Islam ada kalanya tadi mendapat ilmu itu justru ada pada kebeningan jiwa dan kebaikan akhlakul karimah. Jadi ada anak Bu, secara akademik nama Bu tidak bagus-bagus amat. Dia masuk 10 besar di hadap. Keren Bu, 10 besar di hadap gitu. Jadi belum tentu orang yang demikian tidak berilmu. Tapi boleh jadi dia malah melesat. Karena apa? Punya adab. Yang demikian boleh jadi lebih menonjol. Karena apa Bu? Karena ada etika. Jadi inilah yang terkadang Bapak Ibu dianggap tidak ada hubungan dengan kemampuan ilmu. Lamun Bu, lamun pengalaman para guru mah Bu. Jadi para kiai keur mutolaah dirinya hanya sekedar jadi marbot ustad, yaitu tukang ngasongkeun kopi jadi kiai gitu. Nutur tadi diajar maca di sajabana tinggalin gitu. Tak itu Bu. Jadi itu yang saya katakan, terkadang ukuran keilmuan terlalu diukur oleh ukuran akademik. Maka antara tadi kemampuan teori dengan perilaku itu ada gap yang demikian besar. Padahal dengan kebersihan hati, punten Bu, tiap ngaji, tiap diajar barho, nan barho. Tiap tadi ngaji telmi, ngaji duha, sadar maghrib. Ibu, tapi tara pernah hasud, tara pernah dolim. Siapa sangka orang yang demikian bisa melampaui orang yang seperti rajin tapi hatinya kotor. Nah inilah yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali Bu, bahwa kebersihan jiwa, kebeningan hati syarat utama menerima ilmu. Beliau merujuk sabda Nabi. Nah dalam redaksi yang dicantumkan oleh beliau di kitab Ihya Ulumuddin, redaksi hadisnya begini: laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam, seandainya setan tidak mengelilingi hati anak-anak Adam, la nadzoru ila malakutis sama, mereka akan dapat melihat kerajaan langit. Nah yang kami temukan hadisnya dalam riwayat Ahmad Bu, dari Abu Hurairah. Nah redaksinya, hadihi syayatin yahumuna ala ayuni bani Adam. Itulah setan-setan yang berputar mengitari pandangan anak-anak Adam, anla yatafakkaru fi malakutis samawati wal ard, agar mereka tidak menyadari kerajaan langit dan bumi.
Walaula dalika lara'aul ajaiba, seandainya bukan karena itu, niscaya mereka akan melihat keajaiban. Jadi aya hijab gitu. Naon ningalina teh nu lahiriah wae. Padahal banyak nilai yang sifatnya batiniah tapi katutup, yaitu dengan kebeningan hati. Jadi naon punya cek sepuh mah, jadi burial mata buncelik, bahasa Perancis mah kita ngerti itu burial mata buncelik. Jadi mata iya itu, maka tidak bisa melihat nilai, merasakan satu keagungan karena terbatas dengan pandangan lahiriah gitu, kehalangan gitu. Si batin teh tajam, si batinnya menjadi tidak terasa. Cek bahasa ilmu surti, kan ngaji ngerti surti gitu. Nah tingkat surti itu tingkat tertinggi karena sudah tidak lagi sekedar ke otak tapi tos ku ieu. Nya siga kieu Bu, bener Bu. Generasi kami Bu, kalau orang tua dan guru menyuruh jarang pakai bahasa fi'il amr. Pangulikeun tapi dengan bahasa yang sifatnya sinir sampir. Sebenarnya gitu kan, kapan budak ayeuna mah sangkilan geus make fi'il amr wae. Tangguh tinggal so contoh Sidik Amin pernah bercerita, tiap pagi sebelum masuk kelas dia sengaja mulungan runtah di pesantren. Dasar budak ayeuna kumaha bahasa Ustaz meni rajin sakayana kenapa tinggal ibu. Jadi kalau generasi masa lalu isin kan gitu tanpa harus disuruh kan, iya masa gitu geus dicontohan Ustaz meni rajin tak itu Bu. Ini sekali lagi itu yang namanya tingkat surti. Maka seseorang sampai tingkat surti tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan akal, kecerdasan akademik. Harus apa? Kebeningan jiwa begitu. Jadi rasa peduli, rasa empati, geus teu perlu ditita. Sudah tumbuh gitu Bu. Karena apa? Nah eta yang urusan batin itu. Takulantaran ayeuna mah matana teh ditutupan ku setan da merelong gitu. Tapi hatinya yang sedang dipeluk oleh setan, maka sakapeung tidak peka, tidak sensi gitu. Sakitu geus diumumkeun 10 kali gitu. 10 kali deui geus 15 kali eta teh. Iya hare-hare gitu. Coba ya. Nah, maka penekanan pada penyucian hati ini sangat relevan dengan ajaran tazkiyatun nafs yang menekankan pentingnya penyucian jiwa sebagai langkah awal dalam perjalanan spiritual atau ruhaniyah. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dosa dan hawa nafsu adalah penghalang utama yang mencegah manusia dari menerima ilmu.